10, Yeah, let's go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, Ya 1. bosku semua, kembali lagi dengan saya Tirta di konten Bola Tirta, ya kan? Tapi nggak ada kopi. Di sini kita ditemani oleh air putih, air mineral yang mengandung mineral esensial yang bermanfaat bagi tubuh, mantap jiwa. Apapun makanannya, minumannya, le mineral. Ulang, minumnya tangan kanan. Nggak boleh, rewind. Nah, saya memakai baju dari Big Reds. Ini adalah official Indonesia supporter untuk khusus Liverpool di Indonesia. Official, jadi official Big Reds. Dan buat teman-teman semua, kita harus berbahagia karena Liverpool akhirnya menyelesaikan salah satu transfer yang luar biasa, Darwin Núñez. Mantap sih, bosku. Dan kalau kalian tahu, teman-teman semua tahu, sebenarnya adalah di YouTube sebelumnya mungkin teman-teman sempat nonton video saya yang bahas mengenai transfer Liverpool, bahwa Liverpool tuh ke krisis pemain box to box yang diomongin sama Jonathan, yang kayak Philippe Inzaghi yang saset-saset gol gitu. Nggak perlu giri, nggak perlu terlalu jago dribble kesana kemari, ujungnya meleset semua. Dan karena Mane juga mau ke Bayern Munchen, nah akhirnya ternyata kita berharap kemarin Lewandowski karena kan nggak mungkin harganya mahal. Ternyata Liverpool sanggup mengeluarkan nyaris 100 juta euro ya, not pounds. Kalau di pounds tuh 60 juta pounds dengan add-onsnya 15-an. Kalau di euro jadi 75 juta euro dengan add-onsnya 25 juta euro dan 100 juta euro. Dan kalau dilihat apakah worth apa enggaknya tuh relatif. Tapi ini adalah suatu reaksi Liverpool yang keluar dari zona nyamannya. Seperti kita tahu, FSG sebagai investor dari Liverpool atau pemilik mayoritas saham dari Liverpool itu jarang banget ngeluarin uang kalau nggak jual pemain dulu. Contoh, dulu kita jual Coutinho dulu, baru kita beli pemain, ya kan? Dan kita tuh cuci gudang dulu, baru kita beli pemain. Ini jarang banget Liverpool mengeluarkan duit dulu, ya kan? Akhirnya masuk. Dan Darwin Núñez ini mengingatkan saya pada Andy Carroll semuanya. Dulu Andy Carroll tuh juga striker box to box yang dimiliki Newcastle. Pada waktu itu pelatihnya masih apa namanya, kalau nggak salah Dalglish atau Rodgers, itu kombinasi sama Suarez. Yang terjadi adalah flop. Pada waktu itu harganya 45 juta ya kalau nggak salah, lupa aku. Nah sekarang ada Darwin Núñez. Nah Darwin Núñez ini mungkin akan cocok ya, terserah Mane bertahan atau enggak, tapi akan cocok karena mengingat Liverpool tuh memiliki winger-winger yang handal. Ya azan, kita stop dulu. Nah Liverpool tuh punya winger yang handal, ada wingback, ya kan, ada sayap, ya kan, gelandang sayap, winger yang depan tuh penyerang sayap sama back sayap. Nah logikanya kalau si Núñez ini yang tinggi 195 itu tinggal Trent Arnold sama Robertson crossing, lempar, kasih bola sebanyak-banyaknya, umpan lambung kayak umpan tarik, umpan silang, corner kick. Núñez bisa memanfaatkan bodinya yang kokoh dan tinggi itu untuk nyundul. Nah ternyata kelebihan Núñez itu juga olah bolanya lumayan gitu. Itulah yang diharap dari Núñez. Nah terus transfer apa lagi yang berikutnya? Carvalho ini adalah dari Fulham. Dia berbakat untuk melapisi dari Fabinho sama Henderson atau Milner. Sesuai dugaan Milner diperpanjang karena Milner tuh kayak Gattuso, tanpa babi bu sikat habis bro, ya kan. Nah yang berikutnya ada yang namanya Ramsey. Ramsey ini akan digunakan untuk sebagai pelapis back sayap Trent Arnold. Sebenarnya Liverpool tuh masih butuh yang lain. Gosipnya sama Rafinha, gelandang tinker yang bisa untuk pelapisnya dari Thiago. Nah itu Liverpool. Tapi Liverpool ini sebenarnya kerennya adalah, gua harus akuin kerennya karena dia melanggar zona nyamannya sebagai tandingan untuk City. Gua harus akuin tim terkuat itu masih akan City karena City itu kedalaman skuadnya sangat hebat. Berikut apa? City itu bisa memanfaatkan pemain akademi dengan baik, salah satunya Phil Foden. Udah gitu, budgetnya belanja luar biasa. Dia bisa bahkan contoh nih, ada Erling Haaland, ya kan? Erling Haaland punya pelapis striker yang luar biasa, ya kan? Walaupun tuh nomor 9 fake 9 dan nomor 9 pure nomor 9-nya itu sih Haaland, ya kan? Habis itu kipernya juga punya pelapis yang luar biasa, backnya juga. Jadi aku masih menjagokan jujur kalau Liverpool itu saingan terberatnya akan si Manchester City untuk Liga. Ini jelas target Liverpool itu IPL, bukan UCL lagi, ini IPL. Dan kejadian kekalahan lawan Real Madrid itu melihatkan bahwa banyak peluang tapi eksekusinya jelek. Nah kalau misalkan Sadio Mane sampai dijual, Takumi Minamino dijual,
Liverpool akan punya tambahan sekitar 57 juta euro. 40 juta euro itu si Mane ke Munchen katanya, 17 tuh Minamino. Punya 57 dan aku yakin 57 ini pun akan dibelikan pemain yang lain. Ini namanya regenerasi. Jadi aku masih menjagokan City dan Liverpool untuk mendominasi IPL musim depan. Gimana tim yang lain? Kalau kita bicara lihat kayak Chelsea, kita lihat tim kayak siapa namanya itu MU. Chelsea ini malah kehilangan pemain banyak banget. Rudiger pergi ke Madrid. Lukaku dibeli mahal tapi bad attitude. Terus dia malah jelek-jelekin tim sendiri, ya kan, malah blow up. Sekarang dipinjemin ke Inter. Terus habis itu Christensen juga mau pergi. Ini Chelsea harus buru-buru dapat pengganti pemain Lukaku sama penggantinya si Rudiger gitu loh. Terus MU ini paling kasihan, budgetnya ada, pelatihnya keren, tapi pemain pada nolak dia. Sebenarnya apa yang dialami oleh MU itu dialami Liverpool 15 sampai 10 tahun yang lalu. Ya kan? Pada nolak karena kita nggak main di UCL. Makanya dibilang MU tuh punya potensi sangat besar untuk menjuarai Europa League. Terakhir kali MU di Europa League itu akhirnya apa? Masuk final lawan Villarreal, terus yang akhirnya kalah adu penalti. Sebelumnya dia juara sama Mourinho. MU tuh di Europa League bisa berjuara, tapi apa? Pemain itu pengen ngerasain main di UCL. Jadi aku sebagai rival pun kadang kasihan. Kenapa orang nggak pada minat ke MU? Karena memang faktor UCL ya. Padahal tim ini juga punya sejarah yang luar biasa. Aku sih pengen MU tuh bangkit. Sehingga kayak The Big Four tuh balik lagi kayak dulu gitu. MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Tapi yang kita lihat, City nggantiin MU, Tottenham malah nggantiin Arsenal. Dan itu yang sangat menjadi pertanyaan. Yang kasihan aku adalah Son Heung-min. Son Heung-min itu pemain Asia yang bisa mencetak gol, top skor bareng Muhammad Salah dan nggak ada penalti pula. Tapi dia malah tidak termasuk sebagai pemain terbaik di Inggris. Nah inilah yang aku mungkin ini ada efek keras mungkin ya ke pemain Asia. Harusnya Son Heung-min itu termasuk pemain terbaik loh. Termasuk Ballon d'Or loh. Walaupun timnya nggak dapat piala, tapi dia sangat berimpact pada Tottenham Hotspur. Mungkin pemain tim Inggris FA tuh, federasinya itu mungkin agak rasis ya sama pemain Asia. Dulu padahal kita juga punya pemain Asia handal di IPL, Park Ji-sung di MU. Harusnya Son Heung-min itu termasuk pemain top itu. Itu aja kalau dari saya. Dari harapannya kita bisa melihat transfer yang lain. Dan kita juga penasaran sama tim lain, kayak contoh Nottingham Forest yang akhirnya lolos ke IPL. Nottingham Forest tuh punya 2 UCL. Kita lihat tuh kayak apa. Atau kita bisa melihat Aston Villa yang bener-bener membeli gelandang-gelandang pemain-pemain Liverpool yang zaman dulu, kayak Liverpool Legend. Belum West Ham, ya kan? Belum Leicester. Belum juga ada Southampton, ya kan? Yang katanya pemainnya mau dijual juga. Jadi IPL ini liga yang sangat-sangat kompetitif. Nggak heran hak siaran IPL itu paling mahal di dunia. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten Bola Tirta selanjutnya. Semangat buat tim semua.